Halo semua, aku Asdita. Kali ini kita akan membahas tentang cara nge-manage JSON Web Token. JSON Web Token merupakan suatu metode untuk autentikasi. Nah, metode ini paling banyak digunakan oleh aplikasi web modern. Secara sederhana, server akan memberikan token kepada user yang berhasil login. Nantinya, token yang sudah diberikan oleh server akan digunakan oleh user untuk mengakses ke server. Nah, bentuk dari JWT itu sebenarnya adalah string panjang yang mana hasil enkripsi dari data-data user. Jadi di JWT itu ada 3 bagian. Ada yang pertama ada header, lalu ada claims, dan yang ketiga ada signature. Nah, ketiga bagian dari JWT tadi dipisahkan oleh satu titik. JWT yang sudah di-generate oleh server itu nggak bisa dimodifikasi. JWT akan selalu dianggap valid ketika secret key-nya masih cocok dan waktu kedaluarsanya belum melebihi waktu sekarang. Aku kira udah banyak ya teman-teman yang ngebahas tentang bagaimana cara generate JWT dan bagaimana cara untuk memvalidasi JWT. Tapi kalian pernah kepikiran nggak bagaimana cara kita untuk memanage JWT ketika user melakukan request logout? Ketika user logout, bisa saja terjadi kemungkinan kalau tokennya itu masih bisa digunain. Nah, ini bisa menjadi suatu masalah keamanan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika user melakukan request logout ke server. Nah, yang pertama adalah menghapus JWT token dari klien. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau token yang diberikan oleh server akan digunakan oleh user setiap kali user melakukan request ke server. Nah, ketika user melakukan request untuk logout, maka sebaiknya token yang ada di user itu akan dihapus. Nah, metode ini adalah metode yang paling mudah diimplementasi karena yang kita lakukan hanya menghapus token dari sisi user. Tapi, metode ini tetap punya kekurangan. Nah, kekurangannya meskipun JWT itu sudah dihapus dari sisi klien, tapi JWT yang ada masih valid dan masih tetap bisa dilakukan untuk melakukan request ke server. Jika token yang ada di sisi klien ini berhasil dicuri orang lain, maka orang lain ini akan tetap bisa melakukan request ke server karena token yang dia curi ini masih valid, walaupun user sudah melakukan request logout. Nah, solusinya itu ada di step kedua. Step kedua adalah kita melakukan metode blacklist token. Nah, jadi teman-teman, metode blacklist token ini singkatnya, ketika ada user yang melakukan request logout, yang kita lakukan adalah kita menyimpan token dan kita menyimpan expired date-nya. Ya. Kita menyimpan token dan expired date-nya ini di suatu database yang menggunakan TTL atau time to live. Biasanya menggunakan Redis. Nah, dengan metode blacklist token ini, ketika ada user yang melakukan request ke server, server harus memeriksa dulu tokennya. Apakah token yang digunakan oleh user ini ada di daftar blacklist atau tidak. Ketika ada di daftar blacklist, maka request yang dilakukan oleh user sebaiknya di-reject. Kalau nggak ada di blacklist, ya request yang dilakukan oleh user, kita lanjutkan. Nah, metode ketiga yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode issued at. Jadi teman-teman, token yang di-generate oleh server itu harusnya memiliki IAT, ya, atau kepanjangannya issued at. Nah, issued at ini apa? Issued ini merupakan suatu properti yang menandakan kapan token ini di-generate. Ketika klien melakukan request logout, kita akan menyimpan tanggal kapan dia melakukan request logout. Anggap saja tabel user memiliki kolom logout at. Nah, logout at ini berisi timestamp yang menunjukkan waktu kapan user melakukan request logout. Nah, selanjutnya pada setiap request yang masuk akan dilakukan perbandingan antara logout at dengan IAT dari token. Ketika value IAT ini lebih tua daripada value logout at, maka token dianggap tidak valid. Ya, artinya user sudah melakukan request logout dengan token yang disertakan. Nah, dari berbagai metode yang aku sebutkan tadi, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang bagaimana cara untuk memanage JWT. Sampai sini dulu video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.